Hukum cambuk di Aceh sudah jalan, Mhm. tapi kenapa HIV terus meningkat? Bu Ilsa, juga Ketua DPRK Bang Irwansyah ya. Dinas Pendidikan ya? Jelas Pak Gubernur lah. Pak Muzakir Gubernur. Manaf. Tolong Pak, tolong. Serukan setiap Jumat itu ada edukasi kesehatan mental dan kesehatan fisik untuk remaja. Kak Anita, Hmm. bisa nggak sih kalau tes masuk SMA atau masuk kampus disyaratkan tes HIV Nah, agar lebih aman dari penularan? Wah. Furkan Plus. Waktunya Q&A. Oh, ini ngeri. Aduh. Furkanas ini pertanyaannya Masya Allah tabarakallah. Kemari. Iya, terima kasih. Aduh, saya kalau udah lihat kotak hitam itu kayak kotak hitam di pesawat ya. Iya. Nih, berapa shot kita tarik nih, Bang? 4 dulu deh. 4 dulu ya. Oke, Oke. nih. Bismillah, saya yang ngambil. Iya. Ceng ceng ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Oke. Q&A the first. Yang pertama, bagaimana peran pemerintah untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja? Nah, Iya, ini kita udah ngomong tadi ya. Pintar nih Furkanasnya ya. Jadi peran pemerintah itu bukan hanya sekedar sosialisasi yang diperuntukkan dari kantor ke kantor. Yang mereka harus lakukan adalah kalau paling bagus itu road to campus. road to kampus. Atau lebih dini lagi road to school. Sepakat nih, Iya. sepakat. Road to school. Dari kapan Bu perlunya? Warning pemerintah, Dinas Pendidikan, coba cek semua SMP yang ada di Kota Banda Aceh ini. Berapa persen siswanya sudah melakukan free sex? Hmm. Cek datanya. Kasih kuesioner ke anak-anaknya. Berapa persen mereka sudah mengetahui tentang hubungan suami istri? Mm-mm. SMP. Kita dulu SMP masih main di got. Saya masih main layangan ya. Bang Rais main di layangan, saya masih petik-petik jamur di jerami. SMP. Anak sekarang sudah berdandan, Heeh. termasuk anak saya. Oh, make up ya. Make up, skincare. skincare. Aduh. Sudah tahu dia karakteristik laki-laki yang mereka sukai. Heeh. Ini warning. Edukasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu road to school, road to campus. Gak penting untuk SKPA. Iya. Gak penting sosialisasi ke dinas-dinas. Gak penting. Kalau yang lebih penting lagi setelah road to school, road to campus, road to gampung. Mm-mm. Datang ke gampung-gampung, pegang itu keci, tuapet. Ya, hidupkan Page Gampong. Page Gampong itu saya setuju sekali. Nah, Page Gampong bukan hanya untuk narkoba dan maling-maling Iya. tikus ya. Ini ada yang lebih berbahaya dari Iya, itu ada ya. yang lebih berbahaya dari situ. Dan saya sangat setuju sekali kalau ada gampung itu yang setiap yang masyarakatnya ada usaha kos, itu dikasih aturan. Tidak boleh campur cewek cowok ya. Kemudian ada aturannya jam 10 tidak boleh bertamu. Saya setuju sekali. Memang itu berat, tapi itu efek untuk remaja yang baru saja datang ke Kota Banda Aceh menjadi kayak ternyata hidup ini ada aturan. Iya. Anda nggak bebas di sini. Iya, benar. Oke. Nah, tapi paling asik juga pemerintah bisa melalui mimbar Jumat ya. Misalnya Jumat ini hari ini. Benar. Temanya sama. Oh, gitu. saya setuju kali. Bang Rais sarankan ya? Iya. Bu Ilsa. Iya tuh Bu Ilsa. Pesan kami, Insya Allah nih. Iya. Dan juga Ketua DPRK Bang Irwansyah ya. Mohon Ya, didengar suara. Pak Irwansyah, dengarkan suara kami ya, Pak Irwansyah. Serukan setiap Jumat itu ada edukasi kesehatan mental dan kesehatan fisik untuk remaja. Oke, sip. Nah, Ini dengar nih. oke, next nih Kak. Lagi. Waduh. Lagi nih Bang Rais. Oke. Hadiah. Apa ya? Oke, dari gejala di internet, sepertinya saya terpapar HIV. Waduh. Oke. Tapi saya Daniel agar tidak out dan tetap waras saat bekerja. Itu gimana, Bu? Oke. Ini nih remaja kita selalu self diagnostik. Dia baca searching langsung mengatakan kayaknya saya bipolar, kayaknya saya TBC, kayaknya saya HIV/AIDS. Kalau masih kayaknya itu adalah asumsi.
Kalau untuk kepastiannya kamu harus cek, harus datang ke pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan tersebut. Sekarang banyak di Banda Aceh, nggak bisa saya sebutin di sini karena bukan kapasitas saya untuk sebutin tempat pelayanan HIV/AIDS, tapi ada beberapa. Kalau memang ada dari Furkanas yang memang tidak tahu, boleh nanti DM saya di Anita Alkifa di media sosial saya. Melalui Furkan Corner ini juga boleh, nanti saya spill di mana tempat pelayanan HIV. Jangan takut untuk periksa. Kalau sudah tahu gejalanya sudah menjurus ke sana, masih bisa kita daripada tidak diobati sama sekali karena dia imunnya akan turun terus. Iya. Ini kan virus ya, dia menggerogoti imunnya. Makin sehat kita makin sakit sebenarnya. Jadi jangan takut, jangan malu kalau nanti ke pelayanan HIV/AIDS akan disembunyikan identitasnya sesuai dengan maunya kita. Oke. Jadi Furkaners jangan cuma basang yo. Datang ke ahlinya ya. Ya, betul. Yang jangan datang ke Mbah Dukun. Oke, baik. Berikutnya Kak. Waduh. Lagi ya. Ini 2 kayaknya. 1. Oke, 1. Iya. Oke, pertanyaan ketiga Q&A kita. Hukum cambuk di Aceh sudah jalan, tapi kenapa HIV terus meningkat? Apa hukuman tersebut tidak memberi efek jera? Oke, gimana Kak Anita melihat sejauh ini? Emang yang HIV udah dia terkena HIV kita cambuk lagi kan enggak ya? Iya, tapi belum ada ya kasus cambuk HIV ya? Enggak. Kalau HIV itu kita sebut dengan gangguan fisik ya, gangguan kesehatan. Nggak mungkin lah. Dia nggak kena jenayah kan? Iya, belum ada aturan ya. Anda terkena HIV, dicambuk 100 kali ya. Mungkin Furkanas melihat ini kan udah ada cambuk nih, kenapa masih ada free sex, masih ada hubungan sesama jenis gitu ya? Kenapa tidak takut? Nah, mungkin ya secara psikologis hukuman cambuk itu tidak menjadi shock terapi. Tidak menjadi punishment yang dianggap mereka berat gitu. Ada gini, kalau kita gini ya, hukuman Allah itu sebenarnya lebih berat dari segalanya. Cuma kadang nggak nampak aja. Kalau kita tinggalin sholat, telat sholat, itu juga bagian hukuman ya. Itu hukuman sebenarnya ada, cuman Allah kan nggak kasih langsung. Begitu kita tinggal sholat langsung dikasih beban 8 kilo di atas kepala, kan nggak kayak gitu. Nah mungkin efek jera dari cambuk ini yang harus difikirkan lagi, tekniknya yang untuk efek jeranya apa gitu. Karena kalau Gen Z sekarang efek sanksi sosial itu lebih ditakutkan. Lebih efektif ya. Apalagi untuk seleb-seleb ya, yang memiliki akun dengan followersnya yang sudah banyak. Nah mereka akan ketakutan dengan sanksi sosial. Hilang followers. Dan HIV kemudian dia dapat sanksi sosial setelah dia dideteksi. Nah dia akan mengalami gangguan mental. Oke. Nah atau juga banyak kasus Kak, orang-orang yang dicambuk, terkena hukum jinayat. Kebanyakan kita banyak yang nggak dapat edukasi dari sekolah ya. Iya. Bayangkan nih, dari SD mungkin nggak tahu apa syariat Islam apa, SMP nggak tahu apa. Lalu tiba-tiba kita nuntut, kamu kena hukuman syariat Islam. Apa tuh? Iya. Jadi memang tanggung jawab kita bersama lah. Ini memang di sekolah itu saya bilang tadi adanya pelajaran edukasi ya tentang seksual, muatan lokal tentang, itu muatan lokal. Mungkin bisa dimasukin di muatan lokal yang kayak bahasa Aceh ya, dimasukin aja untuk syariat Islam. Ini dinas syariat Islam yang harus sosialisasi, go to school gitu. Apa-apa yang menjadi pelanggaran, apa-apa yang boleh dilakukan, apa-apa yang nggak boleh dilakukan di fasilitas umum misalnya. Hal-hal ini kan remaja kita kayak nggak dapat. Iya, nggak tahu dari mana-mana gitu ya. Betul tuh Bang Rais. Berarti kalau tadi selain kesehatan mental, sex education, juga perlu sosialisasi tentang syariat Islam bagi para pelajar. Jangan sudah kejadian tangkap, eksekusi, baru bereaksi. Sebelum kejadian pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, nilai itulah kita kembalikan sama-sama.
biar kerja kita juga sama-sama enak. Iya. Pasien di kami jadi berkurang. Berkurang. Gitu. Jadi kalau pasien berkurang, jadi lebih enjoy, lebih enak. Alhamdulillah ya. Tapi malah nggak berkurang setiap tahun bertambah. Mudah-mudahan kita doakan ya. Amin ya Apalagi Allah. dengan kepemimpinan baru ini di Kota Insyaallah. Banda Aceh dan juga Aceh, serta ya momentum kita punya imam masjid raya yang baru juga ya kan. Ya, Nah, oke. Insya Allah. Oke, once more. Oke, lagi. Bismillah. Kan kita Oke. pertanyaannya. Ini yang terakhir atau masih bisa nambah? Nambah lagi. Masih nambah, masih nambah, belum selesai nih. Oke, Kak Anita, bisa nggak sih kalau tes masuk SMA atau masuk kampus disyaratkan tes HIV Nah, agar lebih aman dari penularan? Wah, tuh keren keren nih, keren. Tuh pemerintah jangan aja tes narkoba, tambah satu lagi tes screening HIV AIDS. Nah, itu ya. keren tuh. Keren, kamu dapat hadiah dia nggak? Nah, Kasih hadiah ya untuk berpuas Furkan. ada nggak? Berpuas ada. Ya karena kan selama ini di tesnya benar Bang Rais, di tes kesehatan mental. Nah, kesehatan mental kan ada soal kita jawab bahwa kita nggak sakit jiwa gitu. Ya. Kemudian tes narkoba, wajib itu bebas narkoba. Bagus tuh, ditambah satu lagi. Ini untuk pemangku kejabatan, tambah pemangku Kepentingan ya. kepentingan sekarang, ditambah satu lagi tesnya screening awal untuk deteksi HIV/AIDS. Iya, ini tindakan preventif. Ini ya. preventif. Menjaga Aceh lebih baik. Iya, karena sekarang kita pemerintah itu seperti fokusnya pada kuratif. Apa itu, Sementara Kuratif itu apa? preventif pencegahan, Oke. kuratif pengobatan. Oh, baik, baik. Iya, Oke. paliatif tidak bisa disembuhkan. Heeh. Rehabilitatif kita buat yang nggak bisa disembuhkan itu bermanfaat. Mm-mm. Nah, kalau kita fokusnya di kuratif, pengobatan, Pengobatan, ya. terus ini nggak akan memutuskan mata Mata rantai. rantai, ya. Jadi selama ini kita baru bereaksi kalau ada trouble. Ya. Nah, harusnya kita menghilangkan sebab-sebab trouble tadi ya. Betul. Kita mundur lah, Ha-ha. mundur cari masalahnya di mana, kasih pencegahannya. Ya, kita potong akarnya. Iya betul. Jangan hanya kita angkat yang sudah jadi masalah. Oke. Dan besok kita angkat lagi, nggak habis-habis itu. Oke. Baik, Furkaners yang setuju dengan apa yang dikatakan barusan, ya. Ini kemana? Klik yes. Ini kemana kita kasih pesan biar screening HIV/AIDS ditambah nih? Dinas Pendidikan ya? Dinas Pendidikan dong. Pak Gubernur lah. Pak Muzakir Gubernur. Manaf. Tolong, Pak, tolong. Untuk remaja kita lebih baik. Iya, untuk Aceh yang lebih baik ya. Oh, Iya. once. Saya kan? Boleh. Satu lagi, dua lagi. Iya. Tapi ini biarin Saya yang Kak Anita baca. baca ya. Oke, baiklah. Wow. Kemana harus konsultasi atau cek HIV yang mudah dan aman bagi remaja karena takut dijudge negatif? Ya, nanti DM saya ya yang tanya ini, nanti saya spill di mana kamu bisa datang dan kunjungi. Karena ini bukan kapasitas saya untuk membicarakan pelayanan itu, Iya. tapi saya bantu. Ya, nanti DM aja Furkan Plus Corner ini. Iya. Nanti kasih pertanyaan. Japri Oke. saja ya. Oke. Oke, masih ada? Satu lagi. Satu lagi. Baik. Lagi. Saya baca lagi nih. Ya, silakan. Nah, ini keren nih. Bagaimana peran keluarga dalam melindungi anak dan remaja dari resiko HIV/AIDS? Nah, Keren. gimana tuh, Kak? Nah, ini peran, kalau ditanya peran keluarga ya Kak Rais ya, rasanya tidak ada orang tua yang mau disalahkan dalam pengasuhan. Ya. Akan tetapi kita sebagai orang tua itu jangan berhenti belajar. Dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan saat ini, orang tua memang harus lebih banyak membaca. Ingat, bukan banyak menonton. Banyak membaca. Banyak membaca. Ayat pertama yang turun tuh Iqra, Bu. Iqra. Bukan nonton YouTube, bukan nonton TikTok, Bukan ya. nonton K-pop, bukan nonton Korea. Iya, karena sekarang udah digeser, Bang. Membaca itu nggak fokus lagi, udah nonton. Sebenarnya jurnal internasional mengatakan ketika usia kita 40, kita harus bisa konsentrasi belajar dengan membaca 40 menit. Oke. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, berarti kita
regeneratifnya terlalu cepat. Pikun dini Pikun namanya. ini ya. Alzheimer muda jadinya. Membaca itu cara untuk mencegah pikun ya. Iya, benar. Makanya saya selalu men-challenge 1 bulan 1 buku harus selesai. Kalau saya lagi moodnya bagus, saya cari buku yang agak tebal. Kalau moodnya saya lagi turun, saya cari buku yang tipis. Tapi saya challenge diri saya harus selesai. Nah, kalau kita bilang peran keluarga ini, Bu Ibu, Pak Bapak, yang namanya orang tua itu ayah dan bunda. Bukan bunda saja. Bukan bunda saja, bukan ayah saja, tapi ayah dan bunda. Parenting namanya, parent itu 2, ayah dan bunda. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Yaitu tadi, building trust di dalam keluarga itu sangat penting. Buat chemistry antara anak dan orang tua, building trust harus saling percaya. Mereka kasih kita kasih mereka kebebasan, tapi kita track mereka dengan kepercayaan. Selama kamu masih bisa membuat umi dan ayah percaya, silakan kamu melakukan apa yang kamu mau. Dengan koridor yang sudah kita tentukan. Visi misi harus dibuat. Kemudian aturan rules harus jelas. Tidak ada pengasuhan yang abu-abu. Pengasuhan yang ada putih hitam. Boleh, tidak boleh. Mau ada dan tidak ada umi, aturannya ini. Karena kenapa? Aturan yang umi dan ayah buat ini aturannya dari Allah. Gak ada kata umi di sini, tapi kata Allah, kata Al-Quran. Kita harus sering-sering gitu Bang Rais. Harus sering-sering mengatakan bahwa sholat itu bukan umi yang suruh nak. Cuman karena kamu lahir dari rahim umi adalah orang tua kamu, punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Masalah kamu sholat tidak sholat itu kembali lagi ke kamu. Umi sudah ingatkan, sudah ajarkan, sudah kasih kamu di pengajian. Nah, tinggal kamu maunya kemana. Jadi kalau aturannya kita buat dia harus takut lillahi ta'ala, kita nggak ada juga di dunia ini, kita akan meninggalkan generasi yang taat. Betul. Generasi yang dia ibadah bukan karena kita, bukan karena ada kita. Nah, reason mereka adalah ya hablum minallah saya, orang tua saya hablum minannas saya gitu. Mungkin peran orang tua itu harus ada aturan yang memang kita buat dan kita sepakati sama-sama, dan usahakan aturan yang kita buat itu harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Iya. Jadi karena itu mengikat Bang Rais. Semua yang mereka lakukan karena mereka mengerti dan karena mereka cinta. Iya. Bukan terpaksa. Iya. Kalau kita paksa, sampai kapan kita sanggup memaksa mereka? Nanti kayak tadi ya, aku bebas nih, merdeka. Merdeka ya. Itu kalau ada anak-anak yang mengatakan begitu, orang tuanya harusnya khawatir lebih dari sebelumnya. Oke. Ada yang salah dengan saya. Dan yang paling penting orang tua itu doa tadi Kak ya. Iya, benar. Karena nggak setiap saat orang tua bakal ada terus sama anaknya. Iya. Iya Bang Rais. Semoga kita jadi orang tua yang kelak dirindukan Bang Rais ya, setelah kita nggak ada lagi ya. Semoga anak-anak kita menceritakan semua kebaikan kita. Amin ya Allah. Nah, ada salah satu doa nih Furkaners yang kalau nggak bisa bahasa Indonesia juga boleh diucapkan setiap saat untuk anak yang sedang berada di luar ataupun jauh dari pangkuan kita. Doanya bahasa Indonesianya, ya Allah perbaikilah akhlak mereka dan perbaikilah dan jagalah kemaluan mereka. Nah, itu didoain selalu Furkaners. Siap. Oke. Wah, Kak Anita sebetulnya masih banyak nih yang mau kita obrolin nih. Wah, ini aja belum habis nih. Belum habis ya. Next time. Oke. Tapi next time lah kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Anita. Dan sebelum kita berpisah untuk edisi kali ini, mungkin ada pesan-pesan spesial buat para Furkaners? Iya, selalu saya pesankan kepada remaja di Aceh. Apapun kondisi kalian, apapun yang sedang kalian alami, ingatlah bahwa kalian masih memiliki orang tua yang begitu sayang kepada kalian. Kalian masih memiliki orang-orang yang mencintai kalian secara tulus. Kalau memang saat ini sedang berada pada kondisi perilaku yang sedikit menyimpang, pulanglah nak, pulang. Pulang ke rumah yang sebenar-benarnya kamu pulang. Kamu membutuhkan pelukan orang tua kamu. Jangan segan untuk kamu meminta maaf dan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu. Oke, itu dia Furkaners. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita kali ini. Amin. Dan
merdeka lahir batin ya. Merdeka. Ya demikian aja, insya Allah kita bakal jumpa dalam edisi berikutnya, episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih asik ya. Dan finally saya Rais Salju pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.